Semangat belajar untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Nova Delima Panjaitan. Semangat belajar untuk anak didik kami yang kelas 12. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat selalu. Anak didik kami sekalian, sebelumnya kita telah membahas yaitu sistem dan struktur politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal, tapi bagian yang pertama. Yang mana bagian yang pertama itu telah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang konstitusi yang berlangsung di Indonesia mulai dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Kemudian di sana terjadi sering yang namanya pergantian kabinet. Bisa kita bayangkan selama kurun waktu 9 tahun ada 7 kabinet yang memimpin. Yang mana kalau kita review pertemuan yang sebelumnya anak didik kami yang kelas 12, bahwasannya yang pertama kali kabinet itu adalah kabinet Natsir. Dan ternyata jatuh bangun yang pada akhirnya diakhiri dengan kabinet Juanda. Jatuhnya kabinet Juanda itulah yang terakhir kalinya, yang setelahnya pada akhirnya Insinyur Soekarno selaku presiden pada saat itu akhirnya mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959. Jadi mulai dari situlah masuklah nanti yang akan kita bahas berikutnya, demokrasi terpimpin, gitu ya. Anak didik kami sekalian, bahwasanya sebelumnya telah dijelasin kenapa sering jatuh bangun di antara kabinet. Salah satu faktor pemicunya itu adalah karena di antara kabinet masing-masing mementingkan golongannya sendiri, partainya sendiri, gitu ya. Jadi lebih mengutamakan partainya sendiri atau golongan sendiri dibandingkan kepentingan rakyat, gitu ya. Selanjutnya, perbedaan ideologi, yang mana ideologi partainya yang jadi diunggulkan digunakan secara umum, gitu ya. Kemudian terjadinya saling ketidakpercayaan di antara partai, gitu ya, yang artinya setiap partai atau masing-masing partai atau masing-masing kabinet menyatakan bahwasannya kabinetnya lah yang lebih unggul, gitu ya. Oke anak didik kami sekalian, ternyata pada masa demokrasi liberal atau disebut dengan demokrasi parlementer ini, Indonesia pada masa itu telah berhasil melaksanakan yang namanya pemilu secara demokrasi dan transparan, gitu ya. Oke, kita bahas lah ya anak didik kami sekalian. Kita lihatlah dulu bagaimana proses pemilihan umum yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, yaitu memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante yang dilaksanakan pada tahun 1955. Apa sih sebenarnya latar belakangnya anak didik kami sekalian? Latar belakangnya itu adalah oleh karena adanya kesadaran menciptakan demokrasi yang sejati. Kemudian masyarakat menuntut supaya pemilu dilaksanakan, gitu ya. Dan pemilu ini dirintis oleh si Ali Sastro Amit Jojo, gitu ya. Dan pada saat itu pembentukan panitia pemilu dilaksanakan pada bulan Mei 1954. Kemudian panitia pemilu itu merencanakan 2 tahap pemilu, gitu ya. Yang mana sesi pertama itu adalah pada tanggal 29 September 1955, yaitu pemilu yang dilaksanakan pertama kali untuk memilih anggota DPR. Kalau sekarang ini anggota DPR ini yang dibahas adalah lembaga legislatif, gitu ya. Kalau lembaga eksekutif itu adalah pelaksana, yaitu presiden. Kalau yudikatif itu adalah yang mengawasi, berarti itu bagian Mahkamah Konstitusi, gitu ya, dan Mahkamah Agung serta jajarannya, gitu ya.
Kemudian, pemilu yang kedua yang dilaksanakan pada tahun 1955 yaitu pemilu atau pemilihan terhadap anggota Dewan Konstituante yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Anak didik kami sekalian, pemilu pada tahun 1955 ini merupakan pemilu yang dilaksanakan di Indonesia secara transparansi. Jadi di sini keakurasian datanya itu kurang lebih 99% dan suara masyarakat 99% itu dapat terkumpul gitu ya. Oke. Jadi sebelumnya, walau si kabinet Ali jatuh dan digantikan dengan kabinet Burhanuddin Harahap, pemilu pertama tetap dilaksanakan. Jadi terdapatlah kurang lebih 39 juta atau 91,5% masyarakat yang memberikan suaranya gitu ya. Kemudian pemilu berjalan dengan tertib, disiplin, tanpa politik uang dan tekanan dari manapun. Oke anak didik kami sekalian, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya pemilu tahun 1955 ini merupakan pemilu yang sangat transparan se-Indonesia. Jadi belum ada yang namanya pemilu yang menggantikan selain 1955 ini. Jadi dia sangat transparan, memang terbuka secara umum gitu ya. Kemudian dan dinyatakanlah pada pemilu 1955 ini merupakan pemilu yang paling demokratis gitu ya. Jadi sampai sekarang belum ada yang menggantikannya seperti yang saya sebut sebelumnya gitu ya. Kemudian pada saat pemilu ini dilaksanakan dengan sangat aman, lancar, jujur, adil dan sangat demokratis gitu ya. Kemudian pemilu ini diajukan jempol dari negara-negara asing, yang artinya adalah karena memang terlaksana dengan sangat bagus, transparansi gitu ya, terbuka, dan bahkan negara-negara asing juga sangat mengakui pada saat itu transparansinya di Indonesia gitu ya. Bagaimana dengan hubungan yang sekarang atau pemilu yang sekarang di Indonesia? Anak didik kami sekalian bisa dianalisis di tempat atau kampungnya masing-masing pada saat pemilu. Salah satunya contohnya adalah yang paling rendah, yaitu adalah pemilihan kepala desa gitu ya. Bagaimana perkembangannya, boleh anak didik kami sekalian mengikutinya atau mengamatinya gitu ya. Kemudian hasil pemilu DPR itu terdapat peserta pemilu 30-an lebih partai politik. Bisa ya kita bayangin, kurang lebih 30 partai politik, yang mana 4 partai pemenang, 4 besar partai pemenang itu adalah yang pertama ada Partai Nasional Indonesia, kemudian ada Masyumi, yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama, dan yang terakhir adalah yang keempat Partai Komunis Indonesia. Jadi kurang lebih ada 257 kursi yang diperebutkan pada masa pemilihan anggota DPR gitu ya. Sementara hasil pemilu untuk anggota Dewan Konstituante itu pesertanya sama jumlah partainya dengan pada saat pemilu DPR ya, diikuti oleh 30 lebih partai politik, yang mana itu diperebutkan oleh 520 kursi. Akan tetapi pada masa Dewan Konstituante ini ada kursi atau jatah yang kurang, yaitu ada sebanyak 6, yaitu posisi di Irian Barat. Jadi karena 6 kursi kosong, maka 520 dikurang 6 berarti yang diperebutkan itu hanya 514 gitu ya. Yang mana 4
partai pemenang 4 besar itu sama dengan hasil pemilu DPR, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia, gitu ya. Selanjutnya, adik-adik kami sekalian, tadi kan pelaksanaan pemilu pertama yang secara demokratis di Indonesia itu sudah terlaksana dengan sangat adil, jujur, bebas, rahasia, dan adil, jujur, bebas, tanpa rahasia, gitu ya. Dan ini terlaksana secara transparan, gitu ya. Akan tetapi meskipun hasil pemilunya itu transparan, tetapi anggota DPR dan Dewan Konstituante pada saat itu tidak sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, gitu ya. Biasanya kalau pemikiran orang, kalau seleksinya bagus, hasilnya ini di akhir sudah bagus, gitu ya. Ternyata pada saat itu banyak penyimpangan, gitu ya. Yang mana penyimpangan diantaranya terdapat kecenderungan partai mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri, gitu ya, dibandingkan kepentingan rakyat umum. Selanjutnya, apa yang menjadi akibatnya? Kestabilan politik di Indonesia menjadi terganggu. Kemudian, sejumlah daerah terjadilah yang namanya pemberontakan atau bergejolak, yang mana pada saat itu adalah ada PRRI, yaitu adalah pemerintahan revolusioner Republik Indonesia ini yang terdapat di Sumatera, dan Parmesta, yaitu adalah pergerakan yang terdapat di Sulawesi. Yang mana pemberontakan PRRI ini dan Parmesta ini, anak didik kami sekalian, ini dilatar belakangi oleh kesenjangan pembangunan antara pusat dengan daerah, yang mana pada saat itu segala sesuatu pembangunan itu adalah sentralisasi. Apa itu sentralisasi? Yaitu segala sesuatu itu maupun pembangunan itu adalah di pusat, tidak merata, sehingga adalah rasa iri atau merasa tidak dipedulikan para pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Maka terjadilah PRRI di Sumatera pertama kali dan diikuti oleh Sulawesi, yaitu gerakan Parmesta, gitu ya. Selanjutnya, jalan yang diambil oleh Presiden Soekarno yaitu adalah mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Inilah yang saya sampaikan tadi, bahwasannya mulai dari dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959 ini membawa Indonesia kepada babak baru, yaitu demokrasi terpimpin, gitu ya. Jadi pada masa Orde Lama itu, pada masa Presiden Soekarno dibagi menjadi dua bagian, yaitu demokrasi liberal atau parlementer, dan yang kedua nanti demokrasi terpimpin. Setelah demokrasi terpimpin, masuklah berikutnya nanti itu adalah Orde Baru, yaitu masanya si Soeharto, gitu ya. Oke. Perkembangan pendidikan pada masa demokrasi liberal kira-kira bagaimana itu? Kurun waktu 1953 sampai dengan 1960, jumlah anak memasuki SD kurang lebih 2,5 juta. Akan tetapi, kurang lebih 60% keluar sebelum tamat, gitu ya. Berarti kurang berhasil. Kemudian muncul di Pulau Jawa yang namanya sekolah lanjutan negeri swasta, yang mana itu kebanyakan adalah sekolah agama dan universitas. Dan di sini diperkirakan bahwasanya sudah banyak yang mencapai standar yang tinggi, gitu ya. Kemudian kita masuklah kepada
Konferensi Asia Afrika. Apa sih latar belakang peristiwa Konferensi Asia Afrika ini? Yaitu dilatar belakangi oleh situasi politik pada pasca Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia Kedua, masih ingatkah anak didik kami sekalian? Atau apa sih sebenarnya latar belakang Perang Dunia Kedua ini? Perang Dunia Kedua ini diawali oleh penyerbuan si Jerman terhadap si Polandia, itu disebut dengan Perang Eropa. Kemudian diikuti oleh si Jepang yang melakukan penyerbuan terhadap Pearl Harbor, pangkalan laut Amerika Serikat, atau pada saat itu disebut istilah Perang Asia Pasifik atau Perang Asia Timur Raya, gitu ya. Jadi keinginan si Jepang mengikuti jejaknya si Jerman yang menyerbu Polandia, dianggaplah oleh si Jepang bahwasannya dia ingin menguasai daerah Asia, gitu ya. Jadi sebenarnya penyerbuan si Jerman dan si Jepang inilah sebenarnya latar belakang dari Perang Dunia Kedua, yang pada akhirnya nanti Perang Dunia Kedua ini berakhir kekalahannya si Jerman, kemudian kalahnya juga si Jepang. Dan ini nanti akan kita bahas kekalahan si Jepang ini di kelas ini sebelumnya sudah dibahas di kelas 11 di semester 2. Silakan anak didik kami yang kelas 12 direview kembali materinya yang kelas 11 semester 2 tahun lalu, gitu ya. Kemudian anak didik kami sekalian, pada pasca politik pada Perang Dunia Kedua ini ditandai dengan timbulnya dua kekuatan adidaya. Siapa pada saat itu? Negara-negara adidaya, diantaranya ada blok barat dan blok timur, yang mana blok barat itu adalah pahamnya si Amerika Serikat dan blok timur itu adalah si Uni Soviet. Jadi kedua negara adidaya ini memiliki ideologi atau paham yang berbeda, gitu ya. Jadi kedua negara tersebut akhirnya berlomba dan menyusun dan mengembangkan kekuatan baik dalam bidang ideologi, politik, dan militer, yang itulah menimbulkan terjadinya Perang Dingin, gitu ya. Jadi latar belakang dari Perang Dingin atau peristiwa Perang Dingin itu adalah terjadinya yang namanya saling berlomba atau menyusun kekuatan di antara dua blok, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, baik dalam bidang ideologi, politik, dan militer, gitu ya. Jadi kondisi tersebut menimbulkan efek, gitu ya. Efek apa itu? Efek terhadap negara-negara kecil yang mana kurang memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, maupun militer, gitu ya. Jadi pada waktu itu banyak negara yang berkembang yang terpengaruh dan bergabung dengan salah satu blok. Yang inilah mengakibatkan memuncaknya perkembangan Perang Dingin, gitu ya. Selanjutnya, anak didik kami sekalian yang kelas 12, untuk menghadapi situasi Perang Dingin tadi, yaitu adalah perbedaan ideologi dari dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di sini Indonesia terlibat dalam Konferensi Asia Afrika, gitu ya, di mana Indonesia sendiri tidak memihak manapun, tidak memihak Amerika Serikat dan tidak memihak Uni Soviet, gitu ya. Akan tetapi di sini peran Indonesia membuat pertemuan dengan beberapa negara Asia dan Afrika, gitu ya. Salah satu diantaranya atau beberapa diantaranya itu adalah ada India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma. Oke, mereka waktu itu membahas tentang inisiatif mengadakan sebuah konferensi Asia Afrika, dan ini muncul dalam konferensi Kolombo. Jadi sebelumnya dilaksanakanlah ini pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1954. Kira-kira waktu itu negara yang hadir itu adalah
Perdana Menteri UNU itu diwakili dari negara Myanmar. Perdana Menteri Jawaharlal Nehru itu dari si India. Perdana Menteri Sir John Kotelawa itu perwakilan dari negara Sri Lanka, dan si Perdana Menteri Ali Sastro Amit Jojo sendiri diwakilkan dari negara Indonesia. Kemudian dalam konferensi Kolombo, si Ali Sastro Amit Jojo mengusulkan agar pertemuan selanjutnya mengundang banyak pemimpin atau kepala negara maupun Perdana Menteri Asia Afrika, gitu ya. Yang selanjutnya diadakan pertemuan para pemimpin konferensi Kolombo di Indonesia, yang pada saat itu untuk persiapan konferensi Asia Afrika. Pertemuan dilaksanakan waktu itu 28 sampai dengan 29 Desember 1954, yang mana hasilnya itu adalah mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Kemudian menetapkan kelima negara sebagai sponsor konferensi Asia Afrika. Kemudian menetapkan 30 negara Asia Afrika yang akan diundang, gitu ya. Kemudian ditetapkanlah agenda acara dan merumuskan pokok-pokok tujuan konferensi Asia Afrika. Jadi, hasil dari tindak lanjutnya maka sahlah dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955 konferensi Asia Afrika yang waktu itu dilaksanakan di Bandung, yang mana peserta yang hadir pada saat itu dari 30 negara hanya 29 atau sebanyak 29 negara yang hadir. Hanya satu orang yang tidak mengikuti karena pada saat itu terjadi krisis politik, yaitu adalah negara Zimbabwe, gitu ya. Kemudian hasil rapat pada masa konferensi Asia Afrika yaitu adalah usaha untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan kebudayaan. Kemudian hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri. Kemudian untuk membahas masalah rakyat yang terjajah, diantaranya pada saat itu masalah Irian Barat, karena melalui konferensi meja bundar, si Belanda menyatakan bahwasannya masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun setelah konferensi meja bundar, yang pada akhirnya anak didik kami sekalian, penyerahan Irian Barat ini dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 1963. Kemudian yang dibahas pada saat itu adalah masalah Afrika Utara juga, gitu ya, yang belum merdeka, gitu ya. Kemudian masalah perdamaian dunia dan kerjasama internasional, diantaranya adalah PBB. Kemudian hidup berdampingan. Selanjutnya soal Indochina dan persoalan Aden. Kemudian permasalahan pelucutan senjata. Kemudian senjata penghancur yang dahsyat. Setelah rapat konferensi Asia Afrika tersebut, maka hasilnya itu adalah disebut dengan istilah Dasar Sila Bandung atau disebut dengan 10 asas. Jadi 10 asas itu adalah Dasar Sila Bandung. Jadi anak didik kami sekalian yang kelas 12, hasil dari konferensi Asia Afrika itu disebut dengan istilah Dasar Sila Bandung karena mencakup 10 pokok atau 10 unsur, gitu ya. Kemudian yang mana itu adalah menghormati hak dasar manusia dan tujuan serta asas yang termasuk di dalam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Yang ketiga, mengikuti persamaan semua ras dan semua bangsa.
Yang keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal negeri gitu ya. Yang artinya kita tidak boleh ikut campur dalam persoalan negara lain gitu ya. Yang kelima, menghormati hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri atau kolektif sesuai piagam PBB. Yang keenam, tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi ataupun tindakan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Yang ketujuh, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai gitu ya. Kemudian yang kedelapan, memajukan kepentingan bersama dengan cara bekerja sama. Yang kesembilan, menghormati hukum dan kewajiban internasional gitu ya. Kemudian, Konferensi Asia Afrika menunjukkan kemampuan negara yang baru merdeka untuk menyelenggarakan konferensi politik, dan yang masih dijajah dan memperjuangkan kemerdekaan nasibnya untuk merdeka. Dan peristiwa tersebutlah yang mengilhami atau yang memunculkan atau memacu munculnya yang namanya gerakan non-blok gitu ya. Kemudian manfaat Konferensi Asia Afrika ini sendiri bagi bangsa Indonesia diantaranya adalah ditandatanganinya lah persetujuan dui kenegaraan, yaitu adalah kerjasama antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina. Kemudian negara-negara lain mendukung masalah Irian Barat, yaitu ada diantaranya Australia dan India gitu ya. Jadi anak didik kami sekalian, demokrasi liberal ini mengalami kegagalan, ada beberapa penyebabnya, dan ini menurutnya si Wycliffe gitu ya. Dia menyatakan bahwasannya tidak ditemukannya dasar yang membangun negara demokrasi perwakilan. Kenapa? Karena warisan atau militer dari si Belanda dan si Jepang gitu ya. Kemudian rakyat buta huruf, yaitu adalah tidak mengenal yang namanya huruf. Kemudian kemiskinan dan terbiasa dengan kekuasaan yang otoriter dan paternalistik gitu ya. Kemudian wilayah yang sangat luas dengan banyaknya jumlah pulau-pulau di Indonesia, karena Indonesia adalah negara kepulauan, jadi ini sulit untuk memaksa bagaimana mempertanggungjawabkan perbuatan politisi di Jakarta. Kemudian hanya sedikit masyarakat yang memperhatikan politik gitu ya. Kenapa? Karena pada saat itu sebagian kecil masyarakat desa maupun kota yang mau peduli terhadap pemerhati politik gitu ya. Beda dengan sekarang, kalau sekarang udah sangat banyak ya. Kemudian muncullah dekret Presiden 5 Juli 1959. Latar belakangnya itu adalah karena kegagalan Dewan Konstituante dalam menciptakan Undang-Undang Dasar yang baru, yang mana keadaan sebelumnya adalah karena ketidakpuasan rakyat atas kepemimpinan Ali Sastroamidjojo Jojo yang memimpin kabinet kedua kalinya, yang mana alasannya karena kabinet mengutamakan urusan luar negeri dan partainya sendiri dibandingkan masyarakat gitu ya. Dan di sini masyarakat itu diabaikan gitu ya. Kemudian korupsi pada saat itu semakin meningkat, semakin merajalela gitu ya. Inflasi keuangan meningkat, yaitu turunnya nilai rupiah terhadap mata uang asing. Jadi, gagasan si Insinyur Soekarno membubarkan partai digantikan dengan sistem demokrasi terpimpin. Dan pada saat si Insinyur Soekarno menerapkan ini, ditentang oleh pihak yang diantaranya adalah Muhammad Hatta.
Jadi oleh karena ini juga yang berakibat kepada pada saat itu si Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden karena perbedaan pendapat antara si Soekarno dan si Muhammad Hatta gitu ya. Jadi resmilah pada saat itu si Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 1 Desember 1956. Kemudian terjadi gerakan ketidakpuasan berbagai daerah yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu terjadilah pemberontakan yaitu ada PRRI, Permesta, Darul Islam dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian lahir konsepsi Presiden Insinyur Soekarno, yaitu adalah menyatakan sistem ekonomi demokrasi terpimpin, kemudian membentuk kabinet gotong royong atau kabinet kaki empat gitu ya. Kemudian pembentukan Dewan Nasional yang bertugas adalah memberikan nasihat pada kabinet. Kemudian konsepsi untuk mendapat reaksi penolakan itu dari rakyat dan parlemen diantaranya adalah Masyumi, Nahdlatul Ulama, PSII dan Partai Katolik. Kemudian Presiden mengumumkan keadaan darurat perang pada tanggal 14 Maret 1957 dengan disusul oleh pengumuman tingkat keadaan perang 17 Desember 1957, yaitu gerakan protes rakyat dari berbagai daerah. Kemudian Lembaga Konstituante hasil pemilu 1955 mengalami kemerdekaan, yaitu artinya adalah macet terhenti. Kemudian beberapa diantaranya anggota ada yang memboikot atau menolak, tidak mau lagi bekerja sama untuk melaksanakan sidang. Jadi masalah utama yang diperdebatkan pada masa itu adalah dasar negara gitu ya. Karena masing-masing partai mengajukan dasar negara sesuai dengan ideologi partainya sendiri, seperti yang saya jelaskan di awal tadi sebelumnya ya. Kemudian sebagai tindak akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 gitu ya. Apa-apa saja itu dekret Presiden 5 Juli 1959? Bagian yang pertama itu adalah pertimbangan, diantaranya anjuran kembali untuk melaksanakan atau diterapkannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya karena sebagian besar mandek atau menolak untuk melaksanakan sidang. Kemudian, kemelut konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merintangi pembangunan nasional. Sementara bagian yang kedua itu adalah keputusan, diantaranya konstituante dibubarkan, kemudian diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung sementara gitu ya. Ada sisi positif dan sisi negatif saat Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Sisi positif diantaranya adalah menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. Kemudian memberikan pedoman yang jelas, yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Merintis pembentukan lembaga tinggi negara, yaitu MPRS dan DPAS gitu ya. Sementara dalam sisi negatif diantaranya adalah memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden terhadap MPR maupun lembaga tinggi negara lainnya. Kemudian memberikan peluang bagi kalangan militer untuk terjun dalam dunia politik gitu ya. Jadi inilah nanti yang membuat kepemimpinan si Soekarno semakin jatuh pada masa demokrasi terpimpin, karena pada akhirnya sangat banyak penyimpangan gitu ya.
dan di sana nanti adalah muncul dualisme dalam jabatan gitu ya. Demikianlah anak didik kami sekalian. Yang kelas 12 silahkan direview lagi materinya ya. Jadi sekianlah topik pembahasan kita tentang membahas pemilu, yang mana pemilu pertama itu dilaksanakan secara demokratis dan dipilih oleh masyarakat secara langsung, yaitu adalah pemilihan anggota DPR dan Dewan Konstituante yang pertama kali dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Kemudian Indonesia juga pada saat itu hanya 6 partai yang menjadi pemenangnya, yaitu Partai Nasional Indonesia, Masyumi Nadatul Ulama, dan Partai Komunis gitu ya. Kemudian apa yang melatar belakangi akhirnya si demokrasi liberal ini kurang berkembang, yaitu adalah karena banyak diantara partai atau kabinet itu memprioritaskan ideologi partainya digunakan kepada negara gitu ya, yang artinya adalah mementingkan partainya sendiri juga iya, kemudian saling menjatuhkan atau berbeda ideologi atau pandangan gitu ya. Kemudian setelah itu gagalnya juga Dewan Konstituante dalam menentukan dasar negara yang baru gitu ya. Akhirnya keluarlah dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwasannya untuk menyelamatkan keadaan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia pada saat itu, yang mana dampaknya ada 2 dalam bidang positif dan negatif gitu ya. Nanti bisa direview kembali. Kemudian pada saat pasca Perang Dunia Kedua, berakhirnya Perang Dunia Kedua yang melatar belakangi munculnya Perang Dingin. Jadi pada saat Perang Dingin terjadilah yang namanya 2 negara adidaya yang berbeda, yaitu adalah komunis dan liberalis. Jadi pada saat itu Indonesia tidak memihak, makanya dibentuk Konferensi Asia Afrika dan melahirkan yang namanya Gerakan Non-Blok. Jadi gerakan non-blok inilah yang menghasilkan nanti hasilnya itu adalah Dasar-Sila Bandung gitu ya, yang telah kita bahas tadi. Oke anak didik kami sekalian yang kelas 12, silakan direview lagi materinya. Kemudian silakan dibaca buku-buku bacaan untuk menambah referensi dan perbendaharaan keilmuan. Kemudian silakan menonton video-video lainnya yang terkait dengan materi kita. Supaya apa? Supaya penguasaan materi kita semakin banyak, wawasan kita juga semakin luas. Karena banyak membaca, maka banyaklah yang namanya wawasan kita, semakin dalamlah pemikiran kita gitu ya. Jadi demikianlah anak didik kami sekalian untuk materi kita pada masa demokrasi liberal bagian yang kedua ini. Sampai bertemu kembali dengan saya Nova Delima Panjaitan. Sekian dan terima kasih.